Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas mengenai metode wet product. Perkenalkan, pertama Lia Novianti, yang kedua Hindra Yoga, yang ketiga Lukis Sapata Awanda. Metode wet product adalah, menurut Maulani, metode wet product sering juga dikenal istilah metode penjumlahan berbobot dan merupakan salah satu metode yang tergolong dalam penyelesaian masalah multi kriteria decision making atau MKDM. Cara kerja metode wet product adalah menentukan faktor kriteria sebagai manfaat ataukah biaya atau konflik antar kriteria dengan mencari hasil berkalian nilai kriteria alternatif terhadap bobot kriteria. Metode wet product adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria di mana akan ada beberapa alternatif dan kita harus menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria tersebut. Tahapan dalam mengimplementasikan metode wet product. Yang pertama, mengalihkan semua atribut untuk semua alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk biaya atribut. Yang kedua, hasil perkalian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai untuk setiap alternatif. Yang ketiga, bagi nilai F untuk setiap alternatif dengan nilai pada setiap alternatif. Yang keempat, dihasilkan urutan terbaik pada alternatif yang akan menjadi keputusan. Selanjutnya akan disebutkan oleh Mas Luki. Yang kedua, konsep perhitungan metode wet product. Metode wet product menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating tiap atribut harus ditingkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Yang pertama, memberikan nilai bobot W. Pengambilan keputusan memberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingan kriteria masing-masing. Kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua, normalisasi bobot W. WJ sama dengan WJ per E dikali WJ. Yang ketiga, menghitung vektor S. SI sama dengan N dikali N per J. XI dikali J dikali WJ. Yang keempat, menghitung vektor perangkingan. V1 sama dengan N kali J sama dengan 1XI dikali J dikali WJ per N. NJ sama dengan X dikali J per 2 dikali WJ. Keterangan S, preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S. XI, J, nilai variabel dari alternatif pada setiap atribut. WJ, nilai bobot kriteria. N, banyaknya nilai kriteria. I, nilai alternatif. J, nilai kriteria. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pembahasan implementasi metode wet product atau WP. Nah, SPK dari wet product sendiri adalah penentuan produk gula pada industri kecil menengah. Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk C1 ini dilambangkan dengan unit kerja, C2 tenaga kerja, C3 nilai produksi, C4 nilai investasi, dan C5 adalah nilai kompetitif. Nah, yang pertama adalah pengambilan keputusan memberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingan kriteria masing-masing. Kriteria yang dibutuhkan adalah C1 atau unit kerja adalah 5, tenaga kerja adalah 4, nilai produksi 4, nilai investasi 3, dan nilai kompetitif 2. Nah, bentuk tabel kriteria dari setiap alternatif seleksi penentuan produk unggulan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yang pertama adalah IKM yang diseleksi dari C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, ada SK itu sebagai preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor S yang sudah dijelaskan oleh Mas Luki tadi ya. Nah, untuk selanjutnya adalah normalisasi W. Untuk nilai normalisasi W digunakan rumus persamaan 1 sebagai berikut. W1 ini 5,
limanya di situ dari C1 ya atau unit kerja dibagi dengan 5, 4, 4, 3 dan 2. Nah itu tadi berasal dari C1, C2, C3, C4 dan C5. Selanjutnya di sini adalah penjumlahan dari 5 dibagi 5, 4 ditambah 3 ditambah 2 jadi 18. Jadi 5 dibagi 18 adalah angkanya 0,2778. Nah yang selanjutnya adalah W2. W2 ini 4 yang paling atas itu berasal dari tenaga kerja atau C2 yang dimana dibagi C1, C2, C3, C4, C5 sama dengan 4 dibagi 18 itu penjumlahan dari C1 sampai C5 sama dengan 0,2222. Nah untuk selanjutnya W3 4-nya yang di atas itu dari nilai produksi. Nilai produksi ini sendiri dibagi dengan C1 sampai C5 sama dengan 4 dibagi 18 dimana hasilnya adalah 0,2222. Selanjutnya W4 3 di sini berasal dari nilai investasi yang dibagi dari C1 sampai C5 yang hasilnya dimana 3 dibagi 18 hasilnya adalah 0,1667. Selanjutnya W5 2 dibagi 5, 4, 4, 3 tambah 2 itu berasal dari C1 sama seperti tadi C1 sampai C5. W-nya tadi berasal dari nilai kompetitif yang dimana nilai kompetitif ada 2. Berarti 2 dibagi 18 sama dengan 0,1111. Yang selanjutnya di sini adalah penghitungan vektor S. Vektor S dihitung menggunakan persamaan 2 sebagai berikut. S1 80 0,2778 dikali 75 pangkat 0,2222 dikali sebagai yang tertera di PPT tersebut ya sama dengan 0,0368. Yang selanjutnya untuk S2 atau vektor S yang kedua adalah perkalian atau permata sebagai berikut dimana hasilnya 0,0370. Untuk S3 hasilnya 0,0356. Untuk selanjutnya adalah menghitung vektor F. Untuk mencari vektor F perhitungan menggunakan persamaan 3 dengan hasil sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah F1. Nah, F1 ini yang sudah dijelaskan tadi di awal 0,0368 ini berasal dari S1 ya yang di atas itu. Nah, dibagi dengan 0,0368 ditambah 0,0370 ditambah 0,0356 itu tadi berasal dari penjumlahan dari S1, S2, dan S3 dimana hasilnya adalah 0,3364. Untuk yang selanjutnya F2 ini sebenarnya untuk pembagiannya itu hampir sama dengan yang pertama sudah saya jelaskan, cuma perbedaannya adalah di atas yang dibagi adalah bergantian sesuai hasil dari S1, S2, dan S3 dimana yang F2 menghasilkan total 0,3382, F3 menghasilkan 0,3254. Nah, dari hasil perhitungan maka dapat diperoleh perankingan dari tertinggi sampai dengan terendah tertuang dalam tabel nomor 2 sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabelnya untuk alternatif atau di sini sampingnya juga ada vektor S atau V-ring juga S1, S2 dan S3. Nah, untuk yang paling tertinggi berarti untuk rank 1 adalah S2, yang kedua adalah S1 dan yang ketiga adalah S3. Yang selanjutnya adalah sebagaimana kesimpulan dari penjelasan dari Mas Luki, Mas Indra, atau dari kelompok kami, kelompok 5. Yang pertama adalah semuanya adalah proses penentuan produk kerajinan dilakukan dengan 5 kriteria. Sebagai dasar penentuan diantaranya adalah yang pertama adalah C1 atau unit kerja, C2 tenaga kerja,
C3 nilai produksi, C4 nilai investasi, dan C5 adalah nilai kompetitif. Nah, yang kedua adalah hasil dari perhitungan penerapan metode dengan menggunakan data dari tiga alternatif, yaitu dari yang sudah saya sebutkan tadi ya, S1, S2, dan S3. Yang dimana di sini S2 dengan nilai vektor S 0,0370 dan nilai vektor V 0,3382 menjadi ranking yang paling tertinggi atau ranking yang pertama. Yang selanjutnya adalah penerapan metode Wake Project yang terimplementasikan dalam sebuah sistem pendukung keputusan sudah cukup baik. Sekian dari kami. Apabila dari kami ada salah kata yang kurang berkenan dari teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.